Oke, baik teman-teman, kita sambung pada perkuliahan selanjutnya, yaitu kita bicara tentang definisi filsafat. Ya, jadi sejarah lahirnya filsafat seperti apa sudah kita sampaikan dalam video sebelumnya. Kemudian tentang pengertian filsafat juga sudah kita sampaikan pada video sebelumnya. Nah, kita selanjutnya bicara tentang definisi filsafat ini dalam kaitannya supaya kita paham bahwa filsafat itu memang ya tidak semudah yang bisa kita bicarakan. Filsafat itu adalah sesuatu yang sangat luas, keilmuan yang sangat luas, yang dia bicara tentang segala hal, hakikat dari segala sesuatu. Walaupun sesungguhnya para filsuf itu merumuskan filsafat itu sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Ya. Para filsuf memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat. Namun batasan yang berbeda itu tidaklah berdasar. Mengingat luasnya objek kajian filsafat, maka sangatlah sulit mendefinisikan filsafat dan memberikan batasan tentang apa itu filsafat. Jadi, memang filsafat itu sesuatu yang sangat luas, teman-teman ya. Jadi, filsuf satu dengan filsuf yang lain memberikan pandangannya, definisinya tentang apa itu filsafat itu jelas berbeda-beda. Dan mereka memberikan batasan atau pemikiran dia tentang filsafat itu, yaitu sesuai dengan kecenderungan mereka masing-masing. Nah, bahkan sebetulnya kita, sampeyan, ya kita semua itu pun berhak memberikan definisi filsafat. Ya, karena memang ya sesuai dengan pemahaman kita, filsafat itu bla 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 bla, ya. Itu terserah kita karena kita memang memahami filsafat itu seperti itu. Nah, cuman persoalannya apakah definisi yang kita berikan itu diakui oleh pihak lain apa tidak? Nah, itu persoalan lain. Tetapi sesungguhnya kita juga berhak memberikan definisi tentang filsafat itu seperti apa. Nah, ini saya cuman memberikan gambaran betapa luasnya itu filsafat ya. Kita sampaikan beberapa pandangan, pengertian, definisi filsafat menurut beberapa filsuf ya. Sebagai contoh, misalnya yang ini beberapa pendapat tentang filsafat. Istilah filosofia atau filsafat pertama kali itu yang menggunakan adalah Pythagoras. Nah, Pythagoras sudah kita singgung namanya tadi, ya, rumus Pythagoras dan sebagainya tadi. Yang dia itu bicara tentang ilmu psikologi sebetulnya. Jadi Pythagoras ini adalah seorang matematikawan dan seorang psikolog besar, ya. Dia bicara tentang hakikat manusia. Bicara tentang hakikat manusia, Pythagoras merumuskan ada 3 jenis manusia, 3 tipe manusia. 3 tipe manusia itu yang pertama adalah orang atau mereka yang mencintai kesenangan. Jadi ada orang-orang yang mencintai kesenangan. Kemudian ada orang-orang yang mencintai kegiatan. Dan ada orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, ini teori psikologinya Pythagoras. Teori tentang manusianya Pythagoras. Ya. Nah, dalam kacamata Pythagoras dia menyebut tipologi orang yang ketiga itu, orang-orang yang mencintai kebijaksanaan itu adalah dengan istilah filosofia. Nah, jadi istilah filsafat atau filosofia itu pertama kali muncul pada tulisan atau pemikiran Pythagoras ini, yaitu abad berapa tadi? Abad ke-5 sebelum Masehi. Menurut Pythagoras, tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya adalah menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Jadi Pythagoras itu sesungguhnya orang yang sangat religius,
ya. Nah, ini pendapat definisi pertama tentang apa itu filsafat, ya, dari sejarah munculnya istilah filsafat. Yang pertama itu adalah dari Pythagoras. Oke, kita coba lihat tokoh yang lain. Misalnya Plato, abad ke-5, abad ke-4 sebelum Masehi. Plato seorang filsuf besar. Dia memberikan definisi filsafat kurang lebih seperti itu. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Objek filsafat ialah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak, kebenaran yang asli. Kita bisa bayangkan, sampean bisa bayangkan, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Apa batasan yang ada itu? Yang ada itu begitu luasnya. Semua hal yang ada itu menyangkut filsafat. Semua yang ada itu menjadi objek kajian filsafat. Jadi filsafat begitu amat sangat luas. Karena dia membahas segala yang ada. Yang ada itu apa sih? Yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Ada nggak sesuatu yang tidak ada? Coba, ayo sedikit bermain-main ya. Ada nggak sesuatu yang tidak ada? Sampai bisa berikan contoh sesuatu yang tidak ada? Apa sesuatu yang tidak ada? Contohnya apa? Ketika sampean bisa memberikan contoh sesuatu yang tidak ada, bisa memberikan contohnya yang tidak ada itu, maka dia menjadi ada karena ada contohnya. Jadi segala sesuatu itu ada, tidak ada yang tidak ada. Kita bisa bayangkan itu, segala sesuatu itu ada. Tidak ada yang tidak ada, karena yang tidak ada itu tidak masuk dalam ya pandangan manusia. Wong tidak ada kok, ngapain? Ya kan? Nggak ada. Yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Kalau misalnya kentut itu ada tidak? Coba, kentut itu ada tidak? Ya ada, orang sampean bisa menyebut kentut. Bedakan antara yang ada dengan yang nyata. Yang ada itu belum tentu nyata, tetapi yang nyata sudah pasti ada. Jadi antara yang ada, yang nyata itu bisa dibedakan, tetapi yang ada tetap ada. Nah, menarik kan? Jadi kita bicara tentang definisi filsafat menurut Plato. Betapa luasnya filsafat itu. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Muridnya Plato, Aristoteles, hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Filsafat adalah totalitas pengetahuan manusia. Sampean bisa bayangkan. Filsafat adalah totalitas pengetahuan manusia. Ya, dari sini kita pun bisa memahami betapa luasnya itu filsafat. Segala sesuatu masuk dalam objek kajian filsafat. Karena filsafat menurut Aristoteles adalah totalitas pengetahuan manusia. Kita coba lihat tokoh yang lain, filsuf yang lain. Cicero, pernah dengar nama Cicero? Siapa Cicero? Ya, ada yang pernah dengar nama Cicero? Siapa? Ya, Cicero adalah seorang musikus besar yang hidup pada masa Yunani. Dia seorang komposer, seorang musikus besar. Khususnya musik-musik klasik ya. Kalau sampean cinta musik klasik harusnya kenal seorang aktor, seorang tokoh bernama Cicero ini. Menurut Cicero, filsafat adalah sebagai ilmu dari semua seni, the mother of all the art. Filsafat juga merupakan ars vitae atau seni kehidupan. Nah, jadi mungkin ini ada sedikit jawaban. Ada mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, Pak, saya ini kuliah di ISI, Pak, ngapain juga belajar filsafat, kurang kerjaan banget gitu kan. Jadi sesungguhnya
filsafat itu adalah induk dari semua seni. Ini menurut Cicero. Jadi kalau sampean belajar filsafat, itu sesungguhnya belajar dari nenek moyang sampean. Orang seni belajar filsafat, berarti dia belajar nenek moyangnya. Nah, ini beberapa pandangan tentang pengertian atau definisi filsafat. Contoh yang lain, Hegesias, kalau ini sudah filsafat modern ya, filsafat abad Renaissance ya. Filsafat berfungsi mengajarkan cara menghindari penderitaan. Seperti juga kaum Stoa yang menganggap perolehan apatheia atau ketentraman batin sebagai tujuan filsafat. Ini menarik. Jadi kalau ada orang berpikir mendalam dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup sejati ning urip, misalnya orang Jawa itu ya. Urip sing paling mulia iki sing kepiye, hidup yang paling mulia itu yang bagaimana bisa mencapai kemuliaan hidup itu. Maka sesungguhnya orang-orang yang demikian itu dia juga sedang berfilsafat. Jadi filsafat berfungsi mengajarkan cara menghindari penderitaan. Ini pandangan yang lain, Hegesias ya. Jadi ini saya sampaikan beberapa definisi atau pandangan filsafat dengan tujuan ya tadi bahwa memang filsafat itu begitu sangat luas. Fichte misalnya abad ke-18-19 dia juga menyebutkan filsafat adalah apa itu bacanya? Wissenschaft, ilmu dari segala ilmu yang jadi dasar segala ilmu, membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan, mencari kebenaran dan seluruh kenyataan. Ilmu dari segala ilmu ya. Dasar dari segala ilmu, membicarakan segala bidang dan jenis kenyataan. Nah, ini kita juga bisa pahami betapa luasnya itu filsafat. Oke. Nah, masih banyak filsuf-filsuf yang lain, entah itu filsuf barat ya, filsuf timur, filsuf Islam mungkin ya, yang memberikan definisi filsafat yang berbeda-beda. Oke, ya. Tetapi ini saya cuma memberikan gambaran bahwa filsafat itu memang begitu sangat luas dan tidak mudah untuk memberikan definisi apa itu filsafat dan bagaimana batasan filsafat itu. Nah, demikian. Tapi intinya sebetulnya masing-masing kita ya, kita pun berhak boleh memberikan definisi filsafat itu seperti apa. Filsafat adalah bla 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 gitu kan. Terserah kita, terserah sampean memberikan definisi filsafat itu. Jadi kalau nanti misalnya ujian ada pertanyaan, apa filsafat itu? Sampean pun berhak mengeluarkan pendapat sampean. Bisa menggunakan pendapat para filsuf yang ada, para tokoh yang ada, atau sesuai dengan apa yang sampean pahami. Filsafat adalah sebuah mata kuliah yang menjenuhkan, cuman kebetulan ya dosennya agak menyenangkan gitu misalnya. Oke? Gitu teman-teman. Ya. Saya kalau pertemuan tatap muka saya biasanya memberikan contoh-contoh yang cukup menarik ya, tetapi ini karena dalam bentuk video-video ini tidak mungkin kita buat terlalu panjang karena mungkin akan menjenuhkan, sehingga saya menyampaikan to the point-nya aja. Oke, terima kasih untuk perkuliahan kita tentang definisi filsafat.